Bab 651. Perpustakaan. Apakah semua penduduk asli alam indah berukuran sebesar ini? Luban menoleh untuk bertanya pada Charlotte. Kau bisa tahu dengan melihatnya, bukan? Charlotte tidak langsung menjawab pertanyaan Luban, tetapi datang ke peron, di depan apa yang tampak seperti papan iklan besar. Ukuran benda ini tentu saja dibesar-besarkan, bahkan jika Luban mendongak, dia tidak dapat melihat keseluruhan benda itu dengan jelas. Selain itu, papannya berwarna abu-abu seperti marmer tanpa teks atau pola apapun. Charlotte melangkah ke udara, sepatu hak tingginya bahkan menimbulkan suara langkah kaki yang nyaring dalam situasi ini. Luban hanya berdiri di tanah, menatap sosok Charlotte. Mengenai apa yang ada di balik roknya, Luban tidak memperhatikan. Oh, aku hampir lupa. Seolah teringat sesuatu, beberapa tentakel seperti tanaman merambat, berlendir namun kasar, terentang dari bawah keliman Chongsam ke arah Luban dan mengangkatnya. Luban sekali lagi merasa senang karena dia tidak gegabah mencoba mengintip bagian bawah rok orang lain. Di dunia luar, di balik rok seorang gadis mungkin ada sesuatu yang tak terlukiskan. Setelah diangkat, Luban akhirnya berhasil melihat papan ini. Tentu saja, masih belum ada teks di sana. Kamu, sentuh benda ini, perintah Charlotte. Luban tetap tidak bergerak. Aku mau saja kalau kau mengizinkanku mendekat. Dia menunjukkan bahwa posisinya saat ini yang diangkat oleh tentakel di bawah rok Charlotte berada pada jarak tertentu dari papan, dan jelas mustahil baginya untuk menjangkaunya dengan tangannya. Charlotte tidak mengatakan apapun, dan tentakel itu dengan cepat mengayunkannya. Tamparan. Luban terlempar ke papan, sangat mirip dengan cara seseorang dengan marah membanting telepon ke meja selama pertengkaran. Kecuali, dalam analogi ini, Luban adalah telepon. Wajah Luban menempel di papan, dan rasa terbakar menyebar dari titik kontak. Luban tiba-tiba menyadari bahwa permukaan yang tadinya halus seperti marmer kini menjadi kasar. Tangannya meraba-raba papan, samar-samar menyentuh beberapa lekukan. Tentu saja, lekukan ini sendiri lebih besar dari telapak tangannya, jadi terasa lebih seperti gelombang. Tidak buruk, komentar Charlotte, lalu menarik Luban kembali. Kali ini, Luban melihat apa yang terjadi. Banyak prasasti muncul di permukaan papan yang menyerupai marmer itu. Luban tidak mengenali karakter-karakter ini, dia bukan pakar sastra daerah asing. Saat ini, sistem tanah sunyi juga tidak dapat diandalkan dan tidak terlihat. Luban sangat berharap Feng Yu ada di sana agar dia bisa menerjemahkannya. Apa ini? Luban yang penasaran lalu bertanya. Catatan, jawab Charlotte tanpa menyembunyikan apapun, mungkin karena Luban memang tidak bisa memahaminya. Luban memandangi prasasti yang terukir di papan, tentu saja ia tahu bahwa itu adalah catatan, tetapi yang terpenting adalah isi prasasti itu. Hanya teks yang terukir di batu yang dapat bertahan paling lama, ujar Charlotte sambil berpikir, lalu melanjutkan. Ini adalah perpustakaan alam indah. Itu adalah perkenalan yang sederhana, tetapi Luban mendapat pencerahan. Jika Anda berbicara tentang perpustakaan, itu adalah tempat di mana buku disimpan, dan apa yang paling melimpah dalam buku. Itu pengetahuan. Di domain asing, pengetahuan adalah polusi, pengetahuan adalah kekuasaan. Di wilayah asing tempat Luban tinggal, bangunan yang paling tinggi dan paling megah kemungkinan besar adalah gedung pencakar langit di pusat keuangan, berbagai kantor perusahaan komersial, stadion, atau bendungan, tetapi yang pasti bukan perpustakaan. Karena orang-orang di wilayah luar negeri tempat Luban tinggal masih belum tahu apa di dunia ini yang benar-benar paling berharga. Namun, di alam mulia, para penghuninya telah menyadari bahwa pengetahuan merupakan kekuatan yang sesungguhnya, dan mereka telah membangun perpustakaan yang sangat besar dan megah ini justru untuk memamerkan pengetahuan mereka. Ada kemungkinan juga mereka melakukan hal itu untuk memenjarakan polusi di sini, dan hanya mengizinkan orang-orang tertentu saja yang bersentuhan dengannya. Mendengar pemikiran ini, Luban tiba-tiba menemukan sesuatu. Setelah dia menyentuhnya barulah kata-kata itu muncul di sini. Dan Charlotte juga memintanya untuk menyentuh benda ini. Dapatkah dikatakan bahwa dia sendiri adalah kunci untuk membuka perpustakaan ini? Atau mungkin manusia adalah kunci untuk membuka tempat ini? Sekarang Charlotte dapat membaca catatan itu, sementara Luban, yang bertugas membuka pintu, tidak dapat memahami tulisan di situ sama sekali. Kalau dipikir-pikir, apakah dia hanya seorang pengamat? Ini masih bisa ditoleransi, tapi semuanya ada batasnya. Luban mengeluarkan suara. Apa yang tertulis di sini? Apakah kamu yakin ingin mendengarnya? Charlotte menatap Luban dengan curiga. Setelah kau mendengar apa yang ada di sini, kau mungkin langsung menjadi gila, kehilangan kewarasanmu, dan menjadi monster, kau tahu. Nada suaranya seperti suara paman yang mencoba menakuti anak-anak. Karena aku sudah datang sejauh ini, bukankah akan rugi kalau aku tidak mendengar sesuatu? Luban berpendapat secara logis. Dia tampaknya sudah mendapat gambaran kasar tentang karakter wanita ini. Charlotte,
Sosok yang setingkat dengannya, sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati orang seperti Luban, dan tindakan Luban sama sekali tidak mengancamnya. Atau, lebih tepatnya, selagi Luban masih hidup, dia bisa dengan mudah menghancurkannya hingga mati. Dan jika Luban mati, dia bisa membangkitkan orang mati agar Luban bisa diangkat dan dipekerjakan kembali. Cara sang penguasa kuno yang suka menghancurkan tulang dan menghisap sumsum terbukti dalam setiap aspek. Mengingat hal itu, komunikasi Charlotte dengan Luban murni berdasarkan kepentingan pribadi. Sama halnya dengan kucing peliharaan, banyak orang juga berbicara kepada kucingnya, tanpa mempedulikan apakah lawan bicaranya mengerti atau tidak, lagi pula mereka ingin berbicara. Barangkali, Luban menduga, Charlotte berkata bahwa avatarnya, yang kemudian menjadi penguasa kuno atau dewa luar itu sendiri, mungkin juga secara inheren menikmati komunikasi. Jadi, Luban percaya bahwa Charlotte harus memenuhi permintaannya. Bagi para penguasa kuno, tidak ada yang namanya waktu yang berharga, yang mereka miliki berlimpah adalah waktu itu sendiri. Di sini tertulis peraturan perpustakaan Akademi Sains, jangan membawa buku keluar dari perpustakaan, jangan menyentuh buku melebihi batas akses. Charlotte membacakannya pada Luban dengan serius. Kedengarannya seperti peraturan perpustakaan umum, tidak jauh berbeda dari apa yang diketahui Luban. Untuk mengatakan bahwa hal ini dapat mengakibatkan gangguan mental, Luban agak skeptis. Hanya ini yang tertulis di sini. Luban bertanya. Charlotte mengangguk. Mengapa kata-kata di sini perlu aku sentuh agar muncul? Luban berpikir karena dia sudah bertanya, sebaiknya dia bertanya beberapa pertanyaan lagi. Sederhana saja, karena tempat ini membutuhkan informasi biologis orang-orang dari alam mulia untuk mengidentifikasinya, alam mulia memiliki teknologi canggih, dan sebagai pusat teknologi perpustakaan Akademi Sains, tempat ini memiliki kerahasiaan yang sangat tinggi, sehingga hanya orang-orang dengan tingkat yang sesuai yang dapat mengakses pengetahuan yang relevan. Charlotte berkata dengan ringan. Oh, begitu, itu memang sangat nyaman. Luban mengangguk setuju. Lalu, tiba-tiba dia melihat kata-kata itu lagi, lalu ke Charlotte, sebuah kesadaran muncul dalam benaknya. Tunggu sebentar, jika tempat ini membutuhkan informasi biologis orang-orang dari alam mulia, apa hubungannya dengan sentuhanku? Charlotte melirik Luban dan tidak menjawab. Bab 652. Penulis Sejarah Kiamat. Luban melirik mayat-mayat yang tergeletak di luar yang telah berubah menjadi batu dan merasa yakin dia bukan dari alam indah. Apakah ini agak mengada-ada? Luban melihat Charlotte menempelkannya kembali ke lempengan, dan teks pada marmer itu tiba-tiba berubah. Kalian seharusnya bersyukur atas kekuatan dahsyat alam agung, yang menyebabkan meskipun peradaban mereka hancur, ciptaan tidak berhenti berfungsi. Tempat ini masih dapat beroperasi secara normal. Kalian harus tahu bahwa ketika sebuah peradaban sangat tercemar, benda-benda buatan manusialah yang pertama kali bermutasi, diikuti oleh hewan-hewan yang kurang rasional, dan seterusnya. Sebagian besar wilayah asing yang tercemar dan hancur telah kehilangan kondisi untuk mendukung kehidupan normal sebelumnya. Charlotte berkata dengan santai, melirik teks di lempengan itu, lalu menatap Luban. Apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah aku dari alam mulia? Luban tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Begitulah. Kalian manusia pada dasarnya adalah hasil mutasi berkelanjutan dari sisa-sisa penduduk alam indah. Kalau tidak, mengapa menurutmu manusia dari begitu banyak peradaban di berbagai domain asing terlihat begitu mirip? Charlotte mengutarakan fakta-fakta mengejutkan itu dengan acuh tak acuh. Tunggu, apakah itu berarti semua manusia dulunya adalah penghuni alam mulia? Luban mencari konfirmasi. Intinya, iya. Selama keruntuhan terakhir alam agung, memang, sebagian penduduk bermutasi menjadi seperti dirimu sekarang. Bahkan, banyak wilayah asing awalnya adalah penjara yang digunakan oleh alam agung untuk memenjarakan para penguasa kuno. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak terpengaruh dan tetap eksis setelah kehancuran peradaban ini? Charlotte berbicara dengan nada seolah-olah itu adalah hal paling alami di dunia. Pertahanan di sini memang sangat ketat, dan... Setelah memeriksa teks di lempengan itu, dia membawa Luban ke atas. Luban memperhatikan bahwa perpustakaan ini tidak memiliki buku maupun rak. Meskipun mungkin karena dimakan usia, buku-buku tersebut telah rusak, ia tetap merasa tampilan yang bersih dan rapi itu agak aneh. Terlebih lagi, ada banyak ruangan di lantai atas. Ruangan-ruangan itu tidak terlalu besar, seukuran ruang kerja, masih cukup besar untuk Charlotte dan Luban. Memasuki salah satu ruangan, pintu terbanting menutup di belakang mereka, dan ruangan menjadi redup. Luban tidak merasa gugup bersama Charlotte, jika tempat ini bisa menampung Luban, mungkinkah tempat ini bisa menampung Charlotte? Di tengah kegelapan pekat ini, dinding-dindingnya tiba-tiba mulai bersinar. Dinding marmer putih berkilauan samar, dengan beberapa teks muncul di dalamnya. Luban terkejut saat mengenali sebagian teks tersebut, yang merupakan milik domain asing tempat asalnya. Tak lama kemudian, aliran pengetahuan mengalir ke pikiran Luban.
Dalam sekejap, pandangan Luban tidak lagi terbatas pada ruangan tertutup ini, melainkan dunia luas. Dia tampak berdiri tinggi di udara, dengan hutan tak berujung dan matahari terbenam di bawah kakinya. Luban memfokuskan perhatiannya dan dapat melihat berbagai binatang yang hidup di hutan. Dia belum pernah melihat hewan-hewan ini sebelumnya, sebagian besar memiliki 6 hingga 8 kaki, ditutupi sisik seperti makhluk berdarah dingin, beberapa melayang di udara menantang aerodinamika seperti lonceng yang bergoyang, dan beberapa makhluk ramping, semi-transparan, melayang di antara awan, mengejar matahari terbenam. Di balik matahari itu, di langit yang jauh, dua benda bercahaya seukuran bulan bersinar, hanya saja cahayanya lebih menyilaukan, seperti matahari mini. Ini adalah dunia yang tenang dan tenteram. Tepat saat Luban tengah mengamati segala sesuatu di sana dengan rasa ingin tahu dan rakus, sebuah denyutan tertentu datang dari langit. Luban merasa seolah-olah mendengar suara detak jantung. Tak lama kemudian, ia menyadari ini bukanlah ilusi. Suara detak jantung yang datang dari cakrawala dengan irama yang sangat lambat. Pohon-pohon mulai bergoyang, mengejutkan sekawanan besar makhluk seperti burung bersayap 4 yang terbang menuju langit. Saat berikutnya, sebuah pemandangan yang tak terlupakan muncul. Luban melihat matahari yang besar dan menyilaukan itu tiba-tiba muncul. Tidak, itu bukan letusan. Itu adalah tentakel besar dan kuat yang muncul dari matahari. 1 tentakel, 2 tentakel, 3 tentakel, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam bintang, masa berapi-api mereka bahkan lebih besar dari korona bintang, dan dalam sekejap, seluruh bidang penglihatan Luban ditempati oleh tentakel yang memanjang itu. Hewan-hewan di hutan tidak sempat bereaksi sebelum tentakel itu menuju ke planet ini. Luban secara naluriah mundur selangkah, tepat hingga tentakel berapi itu menembus tubuhnya dan Charlotte. Seluruh planet terbelah dua oleh tentakel yang membakar itu, penampang lintangnya sehalus permukaan lemak padat yang diiris dengan pisau panas. Inti planet, seperti telur yang sedang menetas, retak, dan di bawah kekuatan yang melonjak, seluruh lintasan planet mengalami gangguan fatal. Tanah yang retak terus menyebar dan memanjang, hingga, pada akhirnya, hutan-hutan yang rimbun itu, makhluk-makhluk menakjubkan itu, seluruh dunia yang semarak itu, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Baru pada saat itulah Luban menyadari, ini adalah penglihatan tentang kiamat. Meskipun dia tidak tahu planet mana atau wilayah asing mana itu, tidak diragukan lagi bahwa tempat ini hancur karena kebangkitan seorang penguasa kuno yang telah disegel di dalam matahari. Pada saat yang sama, informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri kesadaran Luban seperti air pasang. Temuan penelitian tentang wilayah asing ini, berbagai parameter, sejarah perkembangan, struktur semua makhluk hidup, informasi, semuanya ada di sana. Dengan data ini sebagai dasar, seseorang dapat dengan mudah membuat permainan dunia terbuka yang penuh dengan realisme. Namun Luban tidak fokus pada hal itu. Itu beberapa informasi yang halus. Luban melihat bahwa semua ini adalah data yang diamati dan dipelajari oleh para cendekiawan alam mulia, dan pemandangan ini direkam oleh para pengamat dari alam mulia. Luban tidak mengatakan bahwa perekam hari kiamat ini hanya mencatat segala sesuatu tanpa berusaha menyelamatkan kehidupan di planet ini, tetapi berdasarkan informasi ini dan lebih banyak lagi laporan dan analisis yang terus mengalir ke otaknya, dia menemukan sesuatu. 100 miliar tahun yang lalu, tidak ada bintang atau planet di sini, hanya ada penguasa kuno yang sangat besar dan tak terlukiskan. Kemudian, alam indah menyegel penguasa kuno di sini, dan selama bertahun-tahun, sisa-sisa yang tersegel itu secara mengejutkan berubah menjadi bintang yang membara, yang menangkap materi untuk membentuk planet di sekitarnya. Planet-planet tersebut, setelah berjuta-juta tahun, mendingin, dan melalui berbagai kebetulan dan kecelakaan, memunculkan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan, melalui cobaan dan kesengsaraan, akhirnya berevolusi menjadi bentuknya yang sekarang. Segalanya, setelah kebangkitan sang penguasa kuno, kembali menjadi ketiadaan. Bahkan kehidupan di sini pun merupakan hasil dari polusi. Batu itu tercemar, menghasilkan sel-sel, dan di bawah polusi, sel-sel itu membelah dan berkembang biak, akhirnya menjadi organisme hidup. Polusi adalah asal mula kehidupan. Setiap bentuk kehidupan di setiap wilayah asing telah membawa polusi sejak kelahirannya. Bab 653. 3 digit. Ini adalah catatan kiamat. Kata Charlotte, saat pemandangan di sekitar mereka mulai redup, Luban dan dia sekali lagi kembali berada di tengah-tengah putihnya yang luas itu. Luban merasakan sensasi terkelupas, seakan-akan seseorang telah menyisir kepalanya, menghaluskan semua alur yang berliku-liku, pemandangan dan suara yang baru saja disaksikannya telah dikeluarkan dari otaknya, dan selain mengingat bahwa ia telah menyaksikan datangnya kiamat di wilayah asing, detail-detailnya telah sepenuhnya terlupakan. Perasaan itu mirip dengan saat dia memegang suona, atau pedang fisika. Pengetahuan menyebar seperti jaring laba-laba dalam pikirannya, lalu ditarik kembali begitu kontak terputus. Apakah pengetahuan alam mulia terpelihara dengan cara ini? Luban tiba-tiba menyadari. Pada awalnya tidak ada rak buku atau buku di sini,
sebagai peradaban yang sangat maju dengan pemahaman mendalam tentang wilayah asing, alam mulia secara alami tahu cara menghindari polusi yang ditimbulkan oleh pengetahuan saat memperolehnya. Para cendekiawan meninjau dokumen-dokumen yang sangat rahasia dan sangat tercemar di ruangan-ruangan ini dan menganalisisnya. Setelah mendapatkan jawabannya, mereka hanya perlu meninggalkan ruangan untuk melupakan pengetahuan yang terkait, dan hanya menyimpan kesimpulan akhir. Itu seperti memberi siswa sekolah dasar pengetahuan tentang kalkulus, ia menggunakan pengetahuan itu untuk mencari tahu jawabannya, dan ketika ia meninggalkan ruangan, yang perlu ia ingat hanyalah solusinya untuk memecahkan masalah yang rumit. Proses berpikir manusia pada hakikat adalah pengerjaan ulang informasi yang telah terkumpul, dan perpustakaan ini dibangun secara khusus untuk menghindari polusi ketika menyampaikan ilmu pengetahuan dan mengumpulkan informasi. Dengan cara ini, sebagian besar sarjana dapat menyentuh lebih banyak peradaban di domain asing dengan hanya kontaminasi minimal dan memperoleh jawaban yang benar. Selain itu, strategi semacam itu juga dapat digunakan untuk membatasi apa yang dapat diakses pengguna berdasarkan level mereka, memastikan bahwa hanya mereka yang telah mencapai level tertentu yang memiliki izin untuk memanggil dan melihat pengetahuan berbahaya, mencegah polusi bocor di antara orang biasa. Mereka cukup pintar, menemukan metode ini untuk menghindari polusi, bahkan jika untuk sementara waktu terpapar terlalu banyak pengetahuan yang mengarah ke kegilaan, seseorang masih dapat menggunakan perangkat perpustakaan untuk menghapus ingatan yang sesuai untuk kembali normal. Kata Charlotte dengan nada datar, tanpa banyak kekaguman. Sampai hari ini, teknologi yang mereka kembangkan masih menyebar di domain luar negeri, Anda pasti pernah berhubungan dengannya. Ya, jawab Luban. Suona miliknya sendiri dan linggis yang telah lama hilang tampaknya merupakan barang luar biasa yang dibuat menggunakan teknologi ini, keduanya memang sangat berguna dan menyebabkan sedikit polusi bagi orang-orang. Dia sekaligus membuat beberapa asosiasi. Jika penduduk alam agung dapat menggunakan teknologi ini secara fleksibel, bahkan jika menghadapi penguasa kuno, mereka dapat kembali normal setelah menyelesaikan segel. Untuk menyegel penguasa kuno, seseorang harus memiliki pemahaman tertentu tentang makhluk-makhluk agung ini, dan pemahaman itulah yang membawa polusi. Dengan sistem perpustakaan ini, penduduk alam agung dapat mencoba menemukan cara untuk melawan penguasa kuno di ruangan-ruangan ini, lalu melupakan detail yang berkaitan dengan penguasa kuno setelah pergi, hanya menyimpan metode yang telah diuji dan dibahas. Tak heran jika penduduk alam indah mampu menyegel penguasa kuno tersebut. Bisa dikatakan begitu, tentu saja, spesifikasi penerapannya sangat bervariasi. Penduduk alam agung pada dasarnya memiliki kemampuan yang kuat untuk melawan polusi, karena mereka sendiri menyembah dewa luar yang penuh dengan polusi. Charlotte mengangguk kecil sementara tangannya meraba-raba dinding, mencoba menemukan sesuatu yang lain. Bukankah mereka menyembahmu? Luban bertanya dengan rasa ingin tahu. Maksud Charlotte adalah bahwa ada dewa luar lainnya. Luban merenung, Charlotte dalam wujud aslinya saja sudah memiliki ribuan inkarnasi, masing-masing dengan kekuatan dan polusi seorang penguasa kuno. Jika dewa luar lainnya masih ada, wilayah asing ini mungkin dipenuhi jejak penguasa kuno di mana-mana. Bukan aku, ada 3 makhluk yang tingkatannya sama dengan wujud asliku, kata Charlotte. Saat ia berbicara, Luban merasakan sensasi terbakar di otaknya. Hanya mendengar kata 3, rasanya seperti 10 juta semut berlarian di dalam kepalanya, menggerogoti korteks cerebral yang halus, mencoba meninggalkan jejak mereka. Charlotte tampak sama sekali tidak menyadari hal ini dan melanjutkan. Selain wujud asliku, salah satu dari 2 lainnya diselimuti kegelapan. Mereka adalah keturunan kegelapan itu sendiri, yang memiliki kemampuan reproduksi yang luar biasa. Di domain asing, sebagian besar penguasa kuno tunduk padanya. Semua mutasi berkaitan dengannya. Ia mengatur semua transformasi, polusi, dan korosi. Di beberapa domain asing, citra mereka terdistorsi melalui penyebaran, dan kau mungkin pernah melihat mereka, makhluk yang disebut Ibu Suri Hitam, katanya. Mendengar kata-kata Charlotte, telinga Luban berdengung, ditelan oleh suara mendengung, gendang telinganya pecah, dan ia tak bisa lagi mendengar. Namun, kata-kata Charlotte tidak tersampaikan melalui udara, melainkan mengalir ke dalam pikiran Luban dalam bentuk sebuah konsep. Hal ini menyebabkan sesuatu yang aneh, seperti cacing, menyebar di bawah kulitnya, isi perutnya bergejolak, dan duri-duri kecil yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dalam organ-organ halus itu. Luban terbatuk 2 kali dan memuntahkan salah satu organnya, disertai lebih banyak darah yang cukup untuk menodai dinding hingga merah. Namun kata-kata Charlotte terus berlanjut tanpa sedikit pun jeda atau rasa kasihan, seolah-olah melantunkan lagu ratapan untuk Luban. Sedangkan yang satunya lagi, mereka mendominasi ruang dan waktu, maha tahu, memahami masa lalu, masa kini, masa depan, dan merupakan sumber segala pengetahuan dan polusi di dunia. Keberadaan mereka adalah pengetahuan itu sendiri. Setiap saat, makhluk agung ini menyebarkan pengetahuan ke seluruh domain asing. Bisa juga dikatakan mereka adalah sumber polusi. Mereka adalah entitas yang didekati oleh semua penguasa kuno, dan mereka juga merupakan makhluk ilahi yang disembah oleh peradaban alam agung, jelasnya.
Mendengar ini, seluruh otak Luban terasa mendidih. Ia mendengar gumaman-gumaman yang tak terhitung jumlahnya terngiang di telinganya. Gumaman-gumaman itu bagaikan panggilan dari ketinggian yang jauh, membuat seluruh tubuhnya memanas. Sesaat kemudian, Luban meleleh sepenuhnya. Ia berubah menjadi genangan daging, berceceran di lantai marmer, bagai daging cincang yang ditamparkan dengan kuat ketalenan, berserakan di mana-mana. Charlotte berhenti bercerita dan melirik Luban di lantai dengan gerakan kepala yang polos, siap mengambil Luban yang telah meleleh saat dia melihat rumput tumbuh dari daging dan darahnya. Charlotte menopang dagunya dan memperhatikan sejenak, lalu kembali menyentuh dinding, mencari informasi. Baru seperempat jam kemudian Luban akhirnya pulih kembali. Dia terengah-engah dan menatap Charlotte dengan kesal, yang sedang fokus menyerap pengetahuan. Kau melakukannya dengan sengaja, bukan? Tidak, jawab Charlotte segera. Kau pasti melakukannya dengan sengaja. Luban menegaskan dengan tegas. Bab 654. Sebuah jawaban. Jadi, untuk apa kau menyelidiki kiamat ini? Setelah mengikuti Charlotte dan menyaksikan dua kiamat wilayah asing, Luban tak dapat menahan diri untuk bertanya. Di salah satu domain asing, mereka telah mengintip rahasia para penguasa kuno dan bahkan menemukan cara untuk menunda kebangkitan makhluk-makhluk agung tersebut. Mereka menciptakan ritual pengorbanan yang agung, bahkan mendedikasikan seluruh peradaban mereka untuk mereka. Namun, naluri bertahan hidup yang kuat dari beberapa persembahan pengorbanan menyebabkan kegagalan sebuah upacara. Penguasa kuno terbangun, dan dalam hitungan detik, planet mereka berubah menjadi debu kosmik. Mereka yang ingin selamat dari pengorbanan itu juga tak dapat lepas dari takdir mereka. Another Foreign Domain berada di puncak perkembangan peradabannya. Mereka telah menaklukkan daratan, lautan, dan langit, bahkan mengembangkan teknologi perjalanan berkecepatan di bawah cahaya, memulai perjalanan menjelajahi kosmos. Sayangnya, kebangkitan Ancient Overlord menyebabkan kehancuran mendadak planet asal peradaban ini. Semua manusia yang menyaksikannya menjadi monster, dan setelah itu, para penyintas memulai perjalanan panjang, hanya untuk mati sendirian di kosmos yang dingin dan sunyi. Catatan yang ditinjau Charlotte hampir semuanya tentang wilayah asing yang hancur karena kebangkitan penguasa kuno. Yang mengejutkan Luban adalah catatan alam indah mengenai hal-hal ini sangat rinci. Proses perkembangan setiap domain asing, krisis yang mereka hadapi, dan bahkan tindakan serta perkataan setiap orang dicatat dengan setia. Luban tidak penasaran dengan cara apa yang digunakan alam agung untuk menyimpan dan mengamati benda-benda ini. Sebagai peradaban yang mampu bersaing dengan para penguasa kuno, hampir bisa dipastikan bahwa alam agung memiliki kekuatan luar biasa seperti itu. Apa yang menurutnya menakjubkan adalah peran masyarakat alam indah di wilayah asing ini. Para pengamat itu, selama jutaan, puluhan juta, ratusan juta tahun, mengamati para penguasa kuno yang tersegel setiap hari. Jika mereka ada di sana untuk mencegah kebangkitan makhluk-makhluk agung itu, mengapa mereka tidak menawarkan bantuan ketika peradaban lokal berjuang untuk bertahan hidup? Mereka seperti cendekiawan yang tenang, dengan setia mencatat asal-usul, perkembangan, kemakmuran, kemunduran, dan kehancuran peradaban domain asing. Seolah-olah, mereka sedang melakukan semacam eksperimen. Seperti dugaanmu. Tangan Charlotte bergerak pelan. Entah kenapa, dari gerakan halus ini, Luban merasa ada jejak kelelahan dan kekecewaan. Ini adalah catatan kiamat dari alam agung. Mereka telah menyegel banyak sekali penguasa kuno, justru karena itulah, mereka tahu betul bahwa penguasa kuno tidak akan pernah bisa dihancurkan sepenuhnya. Nada bicara Charlotte yang dingin berbanding terbalik dengan isi kata-katanya yang tanpa harapan. Hanya mempelajari fakta ini telah menghabiskan miliaran tahun di alam agung. Setelah itu, mereka mulai bereksperimen, mengamati semua penguasa kuno yang diketahui. Pengamatan ini berjangka panjang, begitu lama sehingga bahkan waktu itu sendiri pun tak dapat memahaminya. Apa yang mereka inginkan? Luban terus maju. Dia sudah punya beberapa firasat, tetapi untuk mengubahnya menjadi jawaban yang pasti, dia butuh konfirmasi dari orang seperti Charlotte, sosok yang benar-benar termasuk di antara para penguasa kuno. Mereka ingin jawaban. Charlotte menatap Luban, matanya berubah menjadi merah padam pada suatu saat, warna yang lebih merah dari darah dan lebih gelap dari cahaya senja yang redup. Di mana jalan keluar untuk kehidupan, dan apa arti dunia ini? Suaranya seringan balada kuno, tetapi dalam kata-kata yang jelas itu, semacam kegilaan yang menyedihkan menyebar dan tumbuh. Maksudmu, mereka memperlakukan domain asing itu seperti laboratorium. Luban berbicara dengan suara berat. Charlotte mengangguk, tangannya terangkat untuk menyentuh pelan dinding yang kasar dan berbintik-bintik itu. Mereka ingin tahu upaya dan pengorbanan seperti apa yang harus dilakukan sebuah peradaban agar bisa bertahan dari kebangkitan para penguasa kuno. Mereka ingin tahu di dunia tempat makhluk ilahi yang gila, putus asa, dan tak terlukiskan itu berada, apa arti hidup yang sebenarnya. Oleh karena itu, alam mulia mengamati semua wilayah asing yang diketahui. Mereka menghabiskan waktu yang lama,
dengan setia mendokumentasikan segala sesuatu tanpa mencampuri perkembangan peradaban dari domain asing. Bahkan saat menghadapi kehancuran, dunia yang dapat diselamatkan hanya dengan pikiran dari alam mulia, mereka tidak akan campur tangan. Mereka hanya ingin tahu jawabannya. Sepertinya mereka dihancurkan sebelum mereka bisa menemukan jawabannya. Keluh Luban. Tidak, sebaliknya, mereka menemukan jawabannya. Charlotte menggelengkan kepalanya. Hidup hanyalah sebuah kesalahan. Hidup tak lebih dari sekadar kesalahan di wilayah asing yang perlahan membusuk, gelap, dan dingin ini, kehidupan yang lahir dari polusi yang amat kecil, berlari menuju kematian sepanjang hidup mereka, di bawah kendali kehendak-kehendak agung itu. Setiap upaya, perjuangan, dan pertarungan semua kehidupan tidaklah berarti. Bahkan orang-orang dari alam agung dengan kekuatan yang lebih tinggi dari ketiga pilar itu, bahkan keberadaan yang nama dan detailnya tak dapat kujelaskan untuk menyegel para penguasa kuno itu, tak dapat lepas dari takdir akhir mereka. Mendengar perkataan Charlotte, Luban tidak menanggapi tetapi malah menatap layar yang bersinar dengan cahaya neon. Sebuah pengamatan dan penjagaan dari domain asing yang berlangsung puluhan miliar tahun, jika pada akhirnya hanya jawaban seperti itu yang diperoleh, betapa sia-sianya itu. Atau lebih tepatnya, betapa tidak ada harapannya. Mereka selalu percaya bahwa alam semesta memiliki tujuan, itulah sebabnya mereka yakin mereka bisa terus bertahan hidup dan terus mengendalikan dunia. Charlotte terkekeh pelan, dan Luban tidak bisa melihat emosi apapun di sana. Namun kenyataannya, alam semesta tidak pernah memiliki tujuan sejak awal. Mereka yang bersedia merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini hanyalah riak-riak kecil yang sesekali bergerak dalam proses panjang kepunahan diam-diam. Semuanya hanyalah mimpi aneh dan muluk dari kehendak agung, tanpa awal dan akhir. Mendengar perkataan Charlotte, Luban tidak tahu harus memberikan jawaban apa. Aku masih perlu menyelidiki beberapa hal. Kamu tetap di sini, lihat saja apapun yang kamu mau. Melihat ini, Charlotte menyuruh Luban pergi dan memasuki ruangan lain untuk memeriksa materi sendirian. Luban memandang perpustakaan yang luas itu, melalui jendela, terlihat mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya, layu dan terkikis tergeletak di sana. Dia tidak jelas tentang apa yang terjadi pada alam indah setelah mengetahui jawabannya. Ada beberapa hal lagi yang ingin diperiksanya. Luban menghela napas dan masuk ke sebuah ruangan. Mengulurkan tangannya, segudang cahaya muncul dari dinding. Meskipun Luban tidak bisa memahami teksnya, untungnya informasi di sini disajikan dalam bentuk pengetahuan. Sekalipun Luban tidak bisa memahaminya, ia masih bisa memahami dasar-dasarnya. Ia menjelajahi beberapa ruangan dan dengan cepat memahami beberapa operasi di sana. Perlu dikatakan bahwa semakin maju peradaban, semakin sederhana dan mudah pula metode operasinya. Luban menempelkan tangannya di dinding lalu mengetikkan kata dalam wasiatnya, ingin melihat bagaimana benda ini dibuat dan digunakan. Tak lama kemudian, api yang berwarna-warni namun gelap dan dalam muncul di hadapan Luban. Api murni. Bab 655. Asal mula api murni. Seperti yang diketahui semua orang, api murni di Pulau Harmoni digunakan untuk memusnahkan kotoran, monster-monster jahat dan jelek itu tidak dapat dibunuh dengan cara biasa dan akan terus-menerus mengikis lingkungan di sekitarnya, menyebabkan polusi permanen. Oleh karena itu, kepala pendeta wanita dari kuil agung Pulau Harmoni awalnya mengorbankan dirinya sendiri, berubah menjadi sakura ilahi raksasa, dan membangun mekanisme bagi kepala pendeta wanita untuk mengendalikan api murni, menggunakan api yang menyala abadi ini untuk membasmi kekotoran. Tentu saja, api murni pada hakikat merupakan bentuk polusi yang lebih kuat, menggunakannya sama saja dengan meminum racun untuk menghilangkan dahaga, menunda waktu datangnya hari kiamat. Luban penasaran tentang bagaimana tepatnya api murni dibangun dan bagaimana alam indah mengendalikannya. Api murni yang ia tukarkan dari toko serba ada sunyi tersimpan dalam botol yang jelas-jelas tidak terpengaruh oleh api murni. Berdasarkan pengamatan Luban saat ini, alam agung juga tampaknya tidak terbakar atau terkorosi oleh api murni. Setelah miliaran tahun, jika alam agung tidak memiliki cara untuk mengendalikan benda itu, mustahil ia masih ada. Jika cara untuk mengendalikan purifier dapat ditemukan, tidak usah berkata lebih banyak lagi, paling tidak Harmony Island seharusnya bisa diselamatkan. Dinding di sekelilingnya memancarkan cahaya, dan Luban segera menyadari bahwa dia berada di udara. Dia tahu ini adalah efek dari pengetahuan yang membanjiri otaknya. Melalui penelitian di ruangan-ruangan sebelumnya, Luban telah mengetahui secara garis besar bagaimana tempat ini digunakan, terutama catatan-catatan yang berisi awal dan akhir dari seluruh peradaban domain asing, tidak semudah seperti sekadar menonton dari jauh. Atas kehendak Luban, tanah dengan cepat mendekatinya, dan dalam sekejap mata, dia berdiri di permukaan. Ini adalah tanah tandus, tanahnya retak-retak karena kekurangan air, suhu yang tak tertahankan bagi orang biasa menyelimuti permukaannya, dan udaranya dipenuhi bau yang menyesakkan dan tidak menyenangkan, seperti bau bumi sebelum kehidupan muncul. Hanya saja, Luban melihat bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, bangunan-bangunan itu adalah menara-menara,
yang berdiri lebih tegak daripada gunung-gunung tertinggi di bumi, berdiri sendiri dan mandiri, seolah-olah ditinggalkan oleh dunia. Dengan pikirannya, Luban segera bergerak ke kaki menara. Saat mendongak, dia melihat api pucat menyala di puncak menara. Ini bukanlah api murni, namun ada beberapa perbedaan dari api murni, paling tidak dalam hal polusi. Luban menganggap api pucat ini jauh lebih sedikit polusinya dibandingkan api murni. Dia memasuki menara dan langsung melihat seorang raksasa. Raksasa itu tingginya sekitar 3 lantai, dengan lengan dan kaki yang panjang dan kurus, tetapi tubuhnya gemuk. Ia kotor, dengan noda darah berwarna oranye, dan sedang menyeret kereta berisi anggota tubuh dan sisa-sisa tubuh raksasa itu. Raksasa itu tampaknya tidak menyadari kehadiran Luban sama sekali, dan terus berjalan melewatinya dan keluar dari menara. Di dalam menara, ada lebih banyak mayat. Mayat-mayat ini tampak telah melalui pertempuran, berserakan di mana-mana, sebagian besar mirip dengan mayat raksasa itu. Luban mendongak dan dalam sekejap, sudah berada di puncak menara. Di tempat di mana api pucat menyala, Luban melihat bahwa bahan bakarnya adalah mayat. Waktu kita hampir habis. Sebuah suara terdengar, dan Luban berbalik. Di sana, ada seorang raksasa berjubah berhiaskan batu permata yang tertanam dalam di kulitnya. Melihatnya saja sudah membuat orang meringis kesakitan. Raksasa itu cukup tampan dari sudut pandang Luban, dengan tatapan melankolis tertuju pada api pucat. Api hampir padam, dan tidak ada tanda-tanda kehadiran raja terlihat. Kata seorang raksasa tua dengan muram dari sisi lain. Pandangan orang tua itu terfokus ke kejauhan. Luban mengikuti garis pandangannya ke menara tinggi lainnya. Hanya saja, api di menara itu malah semakin redup, semakin lemah, seakan-akan dapat padam sewaktu-waktu. Kebakaran di wilayah utara akan segera padam, kita juga tidak akan bertahan lebih lama lagi di sini. Akankah dunia kita benar-benar kiamat setelah semua kebakaran padam? Kata raksasa tampan itu dengan khawatir. Kota-kota di sebelah barat sudah tidak ada lagi, kejahatan yang menyebar telah melahap segalanya, dan tanpa api, kita tidak akan mampu melawan monster-monster itu. Mendengarkan percakapan kedua raksasa itu, sebuah tulisan berpendar yang berkedip-kedip muncul di pandangan Luban. Teks-teks ini mencatat kondisi wilayah asing, mengalir ke dalam pikiran Luban dalam bentuk pengetahuan. Menurut para cendekiawan alam agung, wilayah asing ini disebut ESFD 36955, sebuah dunia yang masih berada di era pertanian. Namun, penguasa kuno tertutup secara tidak sengaja jatuh ke dalam kondisi setengah sadar. Akibatnya, polusi dari penguasa kuno bocor keluar, memengaruhi makhluk-makhluk di planet ini. Banyak hewan bermutasi dan menjadi klan dari makhluk ilahi agung itu. Anggota klan ini sangat agresif dan berusaha mengasimilasi makhluk hidup lainnya, melonjak seperti gelombang iblis di negeri malam. Hanya api yang mampu menahan invasi monster ini. Api-api ini dikenal sebagai api pucat, yang hanya dapat bertahan hidup dengan sisa-sisa raksasa yang terbakar. Di bawah cahaya api pucat, kekuatan klan penguasa kuno akan melemah secara signifikan, dan berkat cahaya api inilah domain asing ini berhasil bertahan hingga sekarang. Meskipun begitu, dunia sudah mencapai kiamatnya. Para raksasa tidak berkembang biak dengan cepat, dan monster yang diselimuti api pucat tidak dibuat tak berdaya sama sekali. Menjadi ampas yang lemah bahkan dalam wujud mengerikan mereka tetap cukup kuat untuk menimbulkan korban di antara para raksasa. Pembakaran sisa-sisa selalu ada batasnya, itu hanya memperpanjang kehancuran dunia. Sama seperti menara ini, hanya kurang dari 10 raksasa yang tetap hidup. Luban dapat turun dengan bebas ke tempat manapun dan kapanpun di wilayah asing ini, seolah-olah dia benar-benar tiba di dunia ini, membaca materi sambil mengalami kehidupan mereka secara langsung. Dia menyetel waktu mundur ke saat gumpalan terakhir api pucat hendak dipadamkan. Di puncak menara itu, Luban melihat raksasa rupawan ini, yang di bawahnya terbaring mayat-mayat sahabatnya yang tak terhitung jumlahnya. Api pucat menerangi dunia ini, satu-satunya cahaya yang tersisa di sini. Menatap seluruh planet, planet itu sudah diserbu oleh klan penguasa kuno, yang menggali jauh ke permukaan, mencoba menemukan tuan mereka. Sementara itu, di dunia yang gelap ini, setitik cahaya pun juga terancam. Sisa-sisa raksasa itu terbakar, tetapi raksasa terakhir ini sudah tahu bahwa peradaban mereka telah musnah. Kesedihan, keputusasaan, penderitaan, dan kebingungan menyerbu hatinya. Suatu bentuk polusi meledak dari hatinya. Itulah gumaman yang sudah terdengar berkali-kali sebelumnya, yang berasal dari rayuan sang penguasa kuno. Saat itu, raksasa terakhir tidak mempunyai kegiatan lain. Terlepas dari kebencian. Kebencian dengan cepat menguasai seluruh keinginannya, bahkan bisikan sang penguasa kuno pun tak mampu menggoyahkannya. Dia memperhatikan datangnya sekumpulan makhluk yang mendekat, berbalik, dan melemparkan dirinya ke dalam api pucat. Dalam sekejap, api pucat yang awalnya redup dan memudar tiba-tiba berubah menjadi hitam. Di dalam api hitam murni itu, emosi warna-warni terwujud. Dalam sekejap mata, semua sisa-sisa terbakar dengan api yang sama. Api melahap raksasa itu,
melahap monster-monster itu, melahap planet itu, dan bahkan sang penguasa kuno pun berputar-putar di dalam api itu. Pada akhirnya, hanya bintang yang terbakar diam-diam yang tersisa, di kosmos yang dingin dan sunyi. Luban melihat bahwa, setelah planet ini terbakar selama puluhan ribu tahun, para sarjana dari alam indah akhirnya menyelesaikan pengamatan mereka dan melakukan perjalanan ke sini. Mereka menemukan bahwa api ini dapat membakar segalanya, bahkan di tempat yang tidak ada apa-apanya, api ini dapat terus melahap semuanya. Kecuali untuk beberapa hal. Kecuali kerangka yang ditinggalkan para raksasa. Alam indah membuat wadah dari kerangka para raksasa dan membawa api ini ke beberapa domain asing yang berfungsi sebagai laboratorium. Inilah api murni. Bab 656. Jangan menatap. Seperti yang disaksikan Luban, api murni berasal dari emosi yang ekstrim. Hanya emosi terdalam yang dikombinasikan dengan keputusasaan seluruh peradaban yang dapat menciptakan api murni seperti itu. Dengan cara yang sama, untuk mengendalikan api murni, seseorang mesti memiliki keputusasaan dan emosi yang kuat. Perbuatan kuil agung Pulau Harmoni, nasib para gadis kuil, semuanya adalah makanan bagi api murni. Mereka menggunakan rasa sakit untuk menahan rasa sakit, keputusasaan untuk melawan keputusasaan. Ini adalah refleksi sebenarnya dari domain asing yang tak terhitung jumlahnya. Adapun alasan mengapa alam mulia, tidak seperti wilayah asing lainnya yang bagaikan makam, campur tangan di wilayah ini, adalah karena mereka melihat api murni melahap bahkan penguasa kuno dan berpikir itu mungkin menjadi solusi atas masalah yang mereka hadapi. Sangat disayangkan, setelah mengambil sampel, alam indah menemukan bahwa penguasa kuno belum dimangsa. Mereka bergabung dengan api murni, memperoleh bentuk baru. Tentu saja, setelah kekacauan tersebut, para penguasa kuno yang setengah terjaga dan setengah bermimpi pun tertidur lelap, yang tidak akan terganggu setidaknya selama 10 juta tahun, atau singkatnya, waktu yang lama. Inilah sebabnya mengapa api murni memiliki kekuatan besar, kemampuan untuk menghilangkan bentuk-bentuk polusi lainnya. Karena awalnya merupakan bagian dari Ancient Overlord, salah satu sumber polusi yang paling kuat. Api murni yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar merupakan inkarnasi dari penguasa kuno yang tak terhitung jumlahnya. Dan hal-hal seperti ini banyak terdapat di alam mulia. Beberapa merupakan peninggalan yang tidak terhapus setelah penghancuran domain asing, beberapa terkondensasi dengan sejumlah besar polusi, dan beberapa merupakan pencapaian penelitian dari alam indah itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memahami perjuangan melawan polusi dan konfrontasi dengan penguasa kuno lebih baik daripada alam mulia. Mungkin karena itulah ras-ras yang berumur panjang ini jatuh ke dalam keputusasaan yang paling dalam, ketika setelah mencoba segalanya, mereka masih saja tidak mampu melawan polusi, tidak mampu menghindari kiamat yang tak terelakkan. Luban memeriksa koordinat wilayah asing yang mampu menyimpan api murni, dan dia tidak membiarkan perpustakaan menghapus memori ini tetapi menyimpannya di otaknya. Dia sangat menyadari bahwa dia pasti akan mengunjungi Pulau Harmoni lagi, dan jika dia bisa pergi ke wilayah asing yang berisi api murni sebelum itu dan mendapatkan sisa-sisa para raksasa, maka mungkin dia bisa membuat benda luar biasa untuk menahan penyebaran api murni atau menggunakan aturan benda aneh untuk menahannya. Saat keluar dari ruangan, Luban melihat Charlotte masih membaca materi di ruangan lain. Dia tentu tidak perlu khawatir tentang polusi. Sebagai inkarnasi dari penguasa kuno sendiri, dia mungkin membawa lebih banyak polusi daripada yang ada di sini jika digabungkan. Luban melihat keluar jendela. Sisa-sisa yang menyerupai makam itu tetap padat seperti sebelumnya, seolah-olah sedang memuja perpustakaan. Tiba-tiba, Luban menjadi penasaran tentang bagaimana alam indah menemui ajalnya. Apakah mereka putus asa saat menemukan hakikat dunia yang sebenarnya? Apakah mereka menghadapi bencana yang mengakibatkan kematian mereka, atau adakah alasan lain? Akan tetapi, apakah perpustakaan alam mulia ini menyimpan catatan-catatan mengenai hari kiamat mereka sendiri? Luban merasa hal itu patut dipertanyakan. Sama seperti orang mati tidak akan mengubur dirinya sendiri, alam indah mungkin tidak memiliki catatan tentang hari kiamat mereka. Saat itu, Luban menyadari sesuatu yang aneh pada pemandangan di hadapannya. Penglihatannya cukup bagus, dan dengan peningkatan true sight, Luban dapat melihat pemandangan di ujung cakrawala dan juga mengingat sebagian besar detail yang mungkin tidak diingat oleh orang awam. Oleh karena itu, Luban menyadarinya. Posisi mayat-mayat di alam indah telah berubah. Dia menatap salah satunya dengan saksama, mengingat posisi relatifnya. Sekitar 1/4 jam kemudian, Luban mendapati benda itu memang bergerak. Dan saat dia memperhatikan, kecepatan geraknya tampak meningkat secara signifikan. Masih hidup. Luban segera menepis pikiran itu. Alam agung adalah dunia keheningan, mustahil bagi penghuni aslinya yang masih hidup. Oleh karena itu, pergerakan mayat-mayat tersebut menjadi bermasalah. Luban memutuskan untuk bertanya kepada Charlotte tentang hal itu. Jika ragu, tanyakan saja pada Ancient Overlord. Luban hanyalah seorang yang dipilih oleh dewa, dia belum pernah menyaksikan situasi berbahaya seperti itu. Dia mencari melalui beberapa ruangan dan akhirnya menemukan Charlotte,
yang sedang membaca tentang eksperimen alam indah yang dilakukan di wilayah asing. Ada sedikit masalah di sana, katanya. Sebelum Luban dapat berkata lebih banyak, Charlotte menempelkan jarinya di bibirnya. Secercah cahaya melintas di mata Charlotte, pupil matanya yang merah seperti mata predator yang sedang melihat bahaya, dengan sulur-sulur menyebar dan melingkar di dalam iris yang melebar. Pada saat yang sama, gumaman samar terdengar di samping telinga Luban. Itu adalah peninggalan alam mulia, mungkin saja ia telah menemukan kita. Hati-hati, jangan bersuara, cobalah untuk tidak melihatnya, pengamatan akan menyebabkan kondisinya berubah. Ikuti aku, diam-diam. Peninggalan-peninggalan ini diciptakan oleh alam mulia untuk menjaga pengetahuannya, tampaknya pengetahuan yang kita peroleh telah melampaui batas. Dalam keadaan yang sangat mendesak, aku hanya bisa memastikan keselamatan diriku sendiri, jika kau ingin tetap hidup, lakukan saja apa yang kukatakan. Suara-suara itu menumpuk satu sama lain, menusuk ke dalam kesadaran Luban. Tampaknya Charlotte menggunakan kekuatannya untuk secara paksa menyuntikkan sebagian pengetahuan ke dalam pikiran Luban. Luban berpikir dalam hati. Memang, saat dia menatap benda-benda itu, dia membuat mayat-mayat itu bergerak lebih cepat. Sepertinya mereka bisa merasakan tatapan manusia. Tetapi mengapa, bahkan Charlotte, avatar dari penguasa kuno, tampak cukup waspada terhadap hal-hal tersebut. Luban mengikuti Charlotte menaiki tangga ke lantai 5 perpustakaan. Pemandangan di sini bahkan lebih luas. Luban melirik keluar dan melihat mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar perpustakaan, seperti anak ayam yang berebut makanan. Batu-batunya kusam, tak bernyawa, dan biasa saja. Namun kini, mereka bagaikan monster yang mengepung Luban dan Charlotte. Saat itu, Luban melihat sebuah batu tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, batu itu muncul di hadapan mereka, berdiri di tangga seolah-olah sudah lama ada di sana. Luban segera menutup matanya. Charlotte meraih Luban, dan mereka terus naik ke atas. Mengikuti jejaknya, Luban mendengar keheningan di belakangnya, tetapi di alam bawah sadarnya, ia sangat menyadari bahwa di sudut-sudut yang tampak kosong itu tersembunyi batu-batu berbahaya. Jika mereka berhasil menyusulnya, ia mungkin benar-benar akan menemui ajalnya di sini. Tiba-tiba Charlotte berhenti. Ada apa? Tanyanya. Tidak ada jalan keluar, jawabnya. Suara Charlotte terdengar, dan Luban membuka matanya. Dia menyadari mereka telah mencapai atap perpustakaan, dengan lengkungan besar di kiri dan kanan mereka. Batu-batu berwarna abu-abu putih menghalangi segala arah, mengelilingi mereka. Dengan tatapan Luban, batu-batu polos itu mulai mendekat, hampir menutupi seluruh langit. Bab 657. Leziren. Batu-batu besar, menjulang tinggi, berwarna putih pucat itu berbentuk persegi sempurna, seolah-olah selalu ada di sana, melingkari Luban dan Charlotte. Luban tidak begitu paham bagaimana batu-batu ini, mayat-mayat penduduk alam indah, dapat bertindak menurut logika apapun, dia hanya tahu bahwa bahkan dengan inkarnasi seorang penguasa kuno di sisinya, melarikan diri tampaknya mustahil sekarang. Charlotte memandang batu-batu di sekitarnya, ekspresinya tidak terlalu panik. Di dalam pupil matanya yang merah, tentakel-tentakel yang menggeliat menyebar. Momen berikutnya, Luban melihat wanita itu, berpakaian congsam dan bertubuh menggoda, mulai membengkak secara aneh. Seolah-olah semua ototnya telah mengembang puluhan kali lipat, dia bermutasi dari seorang wanita mungil dan cantik menjadi bongkahan daging yang besar. Dari dalam masa itu, mata yang tak terhitung jumlahnya terbuka, dan tentakel tebal dan berlendir menjulur, melilit batu-batu. Luban melihat bahwa dimanapun batu-batu terjaga ini disentuh oleh tentakel, warnanya mulai berubah menjadi putih pucat, menjadi kaku dan lamban, seperti berubah menjadi batu. Namun dengan sangat cepat, dia tidak punya mata lagi. Saat ia menyaksikan transformasi mengerikan Charlotte, Luban hancur total luar dalam. Ia hancur menjadi genangan daging kental seperti air, berserakan di tanah, menyebar kemana-mana. Sebelum wujud cair Luban dapat menyentuh batu manapun, tentakel Charlotte menyerapnya tanpa meninggalkan setetes pun. Tentakel-tentakel yang telah berubah menjadi batu langsung retak. Dari atas tentakel-tentakel putih pucat itu, bola-bola mata raksasa dan potongan-potongan daging mulai mengikis batu-batu itu secara terbalik. Tak lama kemudian, batu-batu yang paling dekat dengan Charlotte bermutasi menjadi monster yang ditutupi bola mata, permukaannya berlumuran daging tak jelas, tak bergerak, seakan benar-benar merangkul kematian. Sedangkan pada lapisan terluar, bahkan lebih banyak batu lagi yang perlahan-lahan menutup. Monster raksasa yang membengkak itu tiba-tiba merentangkan dua tentakelnya ke arah langit, yang seakan-akan mencabik-cabik ruang saat tentakel itu meregang ke kedua sisi. Suara seperti sesuatu yang terkoyak bergema, dan Starfield yang luas benar-benar muncul di udara. Charlotte dengan cepat memasuki Starfield, dan kemudian celah itu tertutup rapat, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Batu-batu itu tiba-tiba berhenti bergerak. Dalam keabadian yang panjang dan sunyi, mereka kembali ke ketenangan semula sekali lagi, seperti biasa.
Tanah ini sekali lagi jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, seolah-olah abadi dan tidak berubah. Ketika dia sadar kembali, Luban mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Itu adalah tempat tidur yang sangat mewah dan megah. Spraynya begitu empuk sehingga tubuhnya cepat terbenam, menyesuaikan diri dengan bentuknya tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman. Suhu di ruangan itu pas, tidak dingin atau panas, dan udara hangat masuk ke paru-parunya melalui saluran pernapasan, membuatnya segar kembali. Dia duduk dan melirik ke sekeliling ruangan. Itu adalah ruangan yang didekorasi dengan baik, di samping tempat tidur putri yang megah, ada meja rias, meja, rak buku, dan area lemari pakaian, serta kamar mandi dan kamar kecil. Dalam hal akomodasi, itu bisa dianggap sebagai kemewahan tertinggi. Luban melihat sekelilingnya dan menyadari dia tidak mengenakan apa-apa, sebersih saat dia dilahirkan. Dia merangkak keluar dari bawah selimut dan melihat pakaian tergantung di rak terdekat. Pakaian ini memiliki gaya khas ibu kota terbengkalai, sangat rumit, tetapi saat itu, hanya itu yang dapat dia kenakan. Sebelum dia berpakaian lengkap, Luban mendengar suara langkah kaki. Pada saat itu, dia baru saja mulai mengenakan celananya. Gedebuk. Pintu terbuka, dan Luban melihat seorang pelayan muda memegang nampan berisi makanan, berdiri di pintu, menatapnya dengan takjub. Tanpa sepatah kata pun, seolah tidak menyadari tatapan pelayan itu, Luban mengenakan celananya dan meraih kemejanya. Pada saat-saat seperti itu, selama dia tidak merasa malu, orang lainlah yang akan merasa canggung. Luban sangat menyadari hal ini. Pelayan itu tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat, dan baru ketika Luban hendak mengancingkan kemejanya, dia dengan ragu meletakkan nampan di atas meja dan pergi dengan diam-diam setelah memberi hormat. Saat dia menutup pintu, dia mencuri pandang beberapa kali ke wajah Luban. Luban melihat makanan di atas meja, yang terdiri dari hidangan sederhana, steak, sayuran, roti, dan sup kental. Dia merasa sangat lapar. Tanpa ragu-ragu, Luban duduk dan mulai makan menggunakan peralatan makan. Di tengah-tengah makannya, dia mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini, suara yang tak salah lagi adalah suara sepatu hak tinggi. Dia melihat pintu terbuka, dan Charlotte berdiri di ambang pintu. "Selera makanmu bagus," katanya. Wanita itu saat ini telah berubah kembali dari sosok yang bengkak dan menakutkan menjadi wanita cantik dan menawan seperti sebelumnya, memegang kipas lipat tetapi tidak menggunakannya untuk menyembunyikan wajahnya. "Rasanya enak," komentar Luban. Meskipun metode memasaknya biasa saja, kualitas bahan-bahannya tinggi, dan Koki tahu bagaimana cara mengeluarkan yang terbaik dari bahan-bahan tersebut, jadi rasanya lezat. "Kamu sungguh menarik," kata Charlotte. Dia menutup pintu dan duduk di tempat tidur di kamar Luban. "Setelah semua yang kau lalui, kukira kau akan benar-benar kehilangan akal sehat dan menjadi gila, menjadi monster saja sudah hal terbaik yang bisa kau harapkan. Aku bahkan sudah menyiapkan rantai untukmu." "Rantai?" Luban bertanya-tanya, lalu memutuskan untuk tidak bertanya di mana rantai itu seharusnya digunakan atau bagaimana cara kerjanya. Dia merasa jika dia bertanya, dia mungkin akan membawanya keluar untuk dilihatnya. "Tubuhmu memiliki tanda-tanda unik, dan itu bukan dari entitas yang sama dengan avatar sepertiku. Mungkin dia juga merasakan kehadiranmu. Aku penasaran dengan kejadian seperti apa yang kau alami. Namun, yang aneh adalah pikiranmu sepertinya kacau, bukan secara metaforis, tapi benar-benar kacau." "Dalam kondisi seperti itu, manusia pasti sudah lama mati," kata Charlotte, tangannya bertumpu di pangkuan, ujung congsamnya memperlihatkan sedikit betis dan pergelangan kakinya yang ramping dan indah. Warna congsam yang pekat membuatnya tampak lebih dewasa, namun wajahnya yang polos tampak seperti cinta pertama. Dia memiringkan kepalanya, menatap Luban dengan ekspresi jenaka. "Kamu bukan lagi manusia seutuhnya." "Mungkin," Luban mengakui, sambil meletakkan sendok yang sedang ia gunakan untuk menyeruput sup, ia tidak tertarik membahas identitas dirinya. "Merek-merek itulah yang mungkin membuat kami tertarik untuk menghubungi Anda," kata Charlotte sambil menyisir rambutnya ke belakang telinga, memperlihatkan cuping telinganya yang halus. "Kalau begitu, kau mungkin perlu mencari seseorang yang lebih ahli," balas Luban, karena ia tahu bahwa yang ia maksud adalah banyaknya avatar dewa luar. Memiliki hubungan baik dengan avatar entitas semacam itu dan menarik minat mereka bukanlah hal yang diinginkan. Jika mereka makhluk yang berakal budi, maka disukai oleh mereka akan menjadi hal yang ideal. Akan tetapi mereka ini adalah dewa jahat, semuanya, tidak memiliki kewarasan, mewakili eksistensi yang kacau, belum lagi sebutan dewa luar, yang digambarkan oleh Charlotte sebagai kekacauan yang mengintai. Belum lagi perbuatan yang dilakukan oleh para avatarnya. Benar-benar tidak dapat diprediksi. Luban lebih memilih untuk menjauh. "Jangan salah paham, aku tidak seperti avatar lainnya, aku punya tujuan," Charlotte menjelaskan sambil berdiri, rambutnya sedikit bergoyang, berbicara kepada Luban. Bab 658. Singer. Luban merasa sulit membayangkan apa tujuan makhluk tingkat tinggi seperti itu.
Mereka terlahir sebagai makhluk ilahi, atau avatar makhluk ilahi, tanpa kekhawatiran tentang umur, bahkan kehancuran planet dan kiamat alam semesta pun tak dapat memengaruhi mereka. Hal-hal yang dikhawatirkan dan dicita-citakan manusia biasa terasa remeh bagi mereka, dan bahkan waktu, di mata mereka, tak lebih dari sekadar mainan di tangan mereka. Apakah entitas tersebut punya keinginan? Meskipun Luban sebelumnya telah bertemu dengan lelaki berkulit gelap dan kurus yang memang tengah merencanakan sesuatu, berusaha melepaskan seorang penguasa kuno, setelah Luban menghentikannya, lelaki itu tidak bersikeras untuk terus menghancurkan segel tersebut, tetapi malah berbalik dan pergi. Dari penjelasan Charlotte, hal itu tampak lebih seperti perilaku seseorang yang mencari hiburan, mungkin suatu sifat yang dimiliki oleh banyak avatar makhluk ilahi dalam faksi itu. Saat memikirkan hal ini, Luban menyadari bahwa tatapan Charlotte padanya agak aneh. Aku bukan tipe orang yang bertindak hanya demi mencari hiburan. Charlotte seolah bisa membaca pikiran Luban, membuatnya bertanya-tanya apakah wanita itu telah memasukkan sejenis cacing ke dalam perutnya saat dia tertidur. Kau melihat sisa-sisa di alam mulia, bukan? Charlotte tidak mempersulit Luban, tetapi malah menoleh dan berbicara. Luban mengangguk. Sisa-sisa itu tampaknya merupakan semacam mekanisme perlindungan, menakutkan dan berbahaya. Mereka memiliki karakteristik aturan tertentu dan hanya akan bertindak ketika makhluk dengan tingkat polusi tertentu melihat mereka. Orang-orang di alam indah mengubah mayat mereka sendiri menjadi mekanisme perlindungan bagi perpustakaan agung, untuk mencegah orang lain mengintip pengetahuan di sini. Ujar Charlotte. Lagi pula, ada banyak pengaturan serupa. Sama seperti penguasa kuno yang tidak bisa dibunuh, alam agung, meskipun hancur, masih memiliki kekuatan yang kuat. Karena mereka memasang sesuatu untuk melindungi perpustakaan, mengapa mereka tidak menghancurkannya saja? Luban bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika peradaban alam agung masih ada, itu lain cerita, tetapi peradaban itu sudah hancur, jadi apa gunanya pengetahuan yang tertinggal? Karena beberapa di antara mereka masih memiliki obsesi. Charlotte bergumam. Di antara banyak makhluk tingkat tinggi, legenda alam agung masih beredar. Beberapa makhluk yang berseberangan ingin mengintip teknologi yang digunakan alam agung untuk menyegel penguasa kuno, beberapa ingin membebaskan penguasa kuno tertentu, dan yang lainnya hanya menginginkan lebih banyak kekuatan. Singkatnya, banyak makhluk mendambakan kekuatan alam agung, dan para penghuninya menyadari hal ini, serta kehancuran dunia mereka yang tak terelakkan. Oleh karena itu, mereka mengubah pengetahuan perpustakaan menjadi umpan, memikat siapapun yang mencoba mencampuri hal-hal ini, seperti kita. Alam agung kini menjadi jebakan. Luban awalnya ingin mengingatkannya bahwa hanya Charlotte sendiri yang ingin melihat benda-benda itu, tetapi mengingat bahwa dia juga ikut dan mendapat keuntungan darinya, dia memutuskan untuk tidak berbicara. Pencapaian alam mulia memang tak tertandingi oleh domain asing manapun, dan bahkan bagi sebagian besar penguasa kuno, alam mulia tetap menjadi tanah terlarang hingga hari ini. Tambah Charlotte. Tujuanku sederhana, menemukan cara untuk menyegel makhluk yang lebih tinggi. Dia berterus terang. Status yang lebih tinggi. Apa maksudmu mereka berdua yang memiliki status yang sama dengan wujud aslimu? Luban menindaklanjutinya. Charlotte menggelengkan kepalanya. Aku ingin menyegel dia yang menciptakanku. Perkataannya tegas, tanpa ada sedikit pun unsur candaan. Tunggu, dendam atau keluhan macam apa yang kamu miliki terhadap mereka? Luban berpikir sejenak. Apakah karena Charlotte sendiri adalah avatar ciptaan, sehingga ia memendam rasa takut terhadap jati dirinya, takut suatu hari nanti jati dirinya yang suka bermain-main akan menghapus dan menyerapnya kembali, yang membuatnya memutuskan untuk mengibarkan panji pemberontakan dan menggulingkannya dari bawah. Tidak ada dendam, tidak ada keluhan. Saya hanya ingin melihat apakah itu bisa dilakukan. Charlotte berkata dengan acuh tak acuh. Luban teringat kata-kata yang diucapkan Charlotte ratusan kata yang lalu. Tanda pisah, tanda pisah. Saya bukan tipe orang yang berakting hanya untuk bersenang-senang. Petik 2. Memang, mulut wanita, hantu pembohong. Semakin cantik seorang wanita, semakin licik dia, tidak mengatakan sepatah kata pun yang jujur. Apakah kamu punya petunjuk? Luban bertanya, menduga Charlotte pasti mendapatkan sesuatu setelah menjelajahi perpustakaan sekian lama. Jika dia dengan santai membocorkan sebagian keuntungan padanya, maka Luban akan mampu berdiri tegak saat menghadapi makhluk-makhluk hebat itu di masa mendatang. Tentu saja, aku mau, tapi untuk mencapai tujuan itu, setidaknya aku perlu meminjam kekuatan dewa luar, dan juga mengunjungi entitas agung itu. Untuk saat ini, masih agak prematur bagiku. Charlotte menjawab tanpa sedikit pun tanda-tanda menyembunyikan apapun. Penjelasannya sesederhana cara memasukkan gajah ke dalam lemari es, buka saja lemari esnya, masukkan gajah ke dalamnya, dan tutup pintunya. Itu benar. Luban hanya bisa setuju. Baiklah, aku juga bersenang-senang. Lain kali kau datang ke ibu kota terbengkalai, kau bisa menemuiku. Charlotte mengeluarkan kartu nama hangat dari keracong samnya dan menyerahkannya kepada Luban. Luban melihat nama, Charlotte, dan alamat,
Abandon Capital Grand Theater tertulis di kartu nama. Jadi nama aslimu adalah ini. Luban selalu merasa nama dan alamat ini familiar. Ia berpikir sejenak, mungkin itu dari suatu misi yang ia terima sehingga ia terpaksa berada di tempat ini. Saat berpindah antar manusia, seseorang selalu membutuhkan identitas. Charlotte tersenyum kecil. Kadang-kadang saya bernyanyi di sana sebagai cara untuk mendapatkan kesenangan. Luban tidak tahu apakah ucapan wanita itu tentang bernyanyi itu makna harfiah atau memiliki makna lain. Baiklah, sebaiknya kau kembali sekarang. Aku sudah melibatkanmu begitu lama, kalau Silence tahu ini, dia mungkin akan mencari masalah denganku. Charlotte tidak melanjutkan topik bernyanyi. Diam, apakah kamu mengenalnya? Ketika Luban mendengar ini, dia langsung tidak mengantuk lagi dan bertanya dengan penuh semangat. Lagi pula, perjalanannya telah terjerat dengan domain asing dan polusi sepenuhnya karena tanah sunyi, karena dipilih oleh keheningan, dia merasa tidak nyaman karena tidak memiliki pemahaman apapun tentang makhluk ilahi ini. Sebenarnya, tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Seolah Charlotte memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melengkungkan bibirnya, siap berbicara. Detik berikutnya, Luban merasakan sekelilingnya kabur. Entah itu kamar mewah, wanita mempesona itu, atau sup kental yang belum ia habiskan, semuanya menjauh darinya. Pandangannya menjadi kacau, kaleidoskop hitam dengan cepat menyelimuti segalanya. Melihat Luban menghilang dari kursi, Charlotte tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ia hanya mengetukkan jarinya 2 kali dan bergumam sendiri. Apakah ini juga termasuk dalam perhitunganmu? Dia menatap langit yang suram. Bab 659. Tingkat eksplorasi. Selamat, Anda telah menyelesaikan tugas. Level eksplorasi tugas. Status penyelesaian tugas. Kau tidak menyaksikan tontonan fantastis The Conjuring Night, tetapi kau menghadapi situasi yang bahkan lebih aneh, siapa yang mati, dan siapa yang hidup, hasil akhir dari semua rencanamu tetap tak mampu mengalahkan takdir, dia belum kembali, namun dia telah kembali, jiwa yang sedang tumbuh di dalam, milik siapakah itu? Anda telah memperoleh 500.000 poin keheningan. Anda telah menerima hadiah pekerjaan, barang, The Conjuring Night. Penyelesaian selesai. Dengan mendobrak batasan genre, pengalaman yang sepenuhnya imersif saja dapat benar-benar menghasilkan kognisi revolusioner, biarkan mereka mendengarkan, biarkan mereka merasakan, biarkan mereka berpikir, mengaburkan batas antara realitas dan ilusi, menciptakan realitas, menenun fantasi, dan menghadirkan dunia lain secara utuh. Pilih untuk menyelesaikan tugas pengembangan pekerjaan. Selamat datang kembali di negeri sunyi. Di tengah warna-warna aneh, Luban sekali lagi merasakan kelembutan tempat tidur. Ia berpindah dari satu tempat tidur ke tempat tidur lainnya, dan dalam prosesnya, melintasi 2 wilayah asing, sebuah pengalaman yang terasa sangat menakjubkan. Luban pertama-tama memeriksa kondisi fisiknya. Sangat sehat. Semua organnya berfungsi normal, tak ada rasa sakit atau tak nyaman, ia mencoba mengingat kembali apa yang telah dilihatnya dan didengarnya di alam indah. Gelombang pusing menyerangnya tetapi tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Pemandangan dan suara di alam indah membuat Luban semakin sadar akan bahaya di wilayah asing ini. Tampak jelas bahwa sebagian besar domain asing yang dapat mereka jelajahi saat ini sebenarnya adalah koloni atau wilayah percobaan dari alam indah. Misalnya, dunia ini, yang disegel oleh beberapa penguasa kuno, Luban menduga bahwa para pengamat dari alam indah pernah berada di sini, dengan setia mencatat setiap tindakan setiap orang dan setiap hal, hingga suatu hari di masa depan, ketika penguasa kuno bangkit kembali dan perlawanan manusia gagal, tempat ini akan menjadi sebuah catatan, yang dikumpulkan di perpustakaan besar alam indah. Jika alam mulia saja telah gagal dan hancur, apa yang dapat dilakukan Luban untuk menyelamatkan bagian dari wilayah asing ini? Mendengar hal ini, Luban tiba-tiba merasa mual. Kondisi fisiknya sangat baik, jarang sakit, dan jika ia merasa tidak nyaman di suatu bagian tubuh, ia tinggal merekonstruksi bagian tubuh tersebut dan selesai. Jadi, mengalami kondisi seperti ini tergolong jarang. Sesampainya di kamar kecil, Luban di cermin tampak agak terkejut. Luban batuk beberapa kali, merasa seperti ada sesuatu di perutnya. Mungkinkah, malam itu? Mengingat sifat Charlotte yang suka bermain-main, Luban mulai curiga bahwa dia mungkin telah dilecehkan saat tidur olehnya, mungkin mengandung keturunan dewa jahat. Namun tak lama kemudian, melalui gerakan di perutnya, sebuah benda keras seperti tongkat dimuntahkan keluar dari tenggorokannya. Itu bukan keturunan aneh dari dewa jahat. Hanya sebuah jari. Luban merasa lega. Ia mengambil jari itu dan memeriksanya dengan saksama. Jari itu agak kasar, kaku, pucat, menyerupai sesuatu yang dibiarkan mengering dan melapisi seiring waktu. Pada saat yang sama, teks sistem yang dingin dan acuh tak acuh muncul di cermin seolah ditulis dengan darah segar, menyebabkan Luban di cermin itu buru-buru menghindar. Buku-buku jari pucat sang pertapa menangis bangau. Sisa-sisa yang ditinggalkan setelah kenaikan Taoist Grand Cry memiliki kekuatan yang sangat besar. Konon katanya,
dengan mengonsumsi sup yang dibuat dengan sisa-sisa ini sebagai bahannya, dapat memberikan awet muda dan keabadian. Dan yang paling spiritual dari semuanya adalah buku jari pucat. Melihat kata-kata ini, Luban mengamati jari itu sekali lagi. Tampaknya memang ada benarnya. Dia tidak dapat memastikan kapan tepatnya jari ini dimasukkan ke dalam perutnya. Namun jika mempertimbangkan nasib akhir Taoist Grand Cry, Luban menduga bahwa Charlotte pasti telah menyelipkannya saat dia tidak memperhatikan. Mungkin makanan lezat yang dinikmatinya sebenarnya dibumbui dengan bahan-bahan ini. Karena mengira rasanya tidak terlalu buruk, Luban memutuskan untuk tidak mendesak masalah itu lebih jauh. Bagaimanapun, Luban sekarang telah mengumpulkan semua bahan ekstraksi esensi, sehingga dia bisa mencoba ekstraksi esensi lebih lanjut dari perjanjiannya. Pada saat yang sama, ia memverifikasi imbalan dari tugasnya. Tingkat penyelesaian dan evaluasi, Luban menduga bahwa campur tangan inkarnasi penguasa kuno dalam tugas menyebabkan tanah sunyi tidak dapat mengevaluasi. Untungnya, hadiahnya tetap diberikan dengan semestinya. Luban membuka antarmuka silen lens dan secara bersamaan meletakkan 3 item di meja kopi di ruang tamu. Yang pertama adalah jantung yang berdetak seukuran kepalan tangan, dilapisi cangkang kitin mengilap, tidak seperti cangkang serangga. Lalu ada sepotong batu giok zamrud dengan retakan menyebar di seluruh permukaannya, menyebabkan lingkaran cahaya di dalamnya pecah menjadi warna-warna yang menyilaukan. Terakhir, Luban meletakkan buku jarinya yang pucat dan layu itu di atas meja kopi. Twisted Heart of the Swamp, Life Pattern Jade, dan Palenacles of the Grand Cry Hermit, 3 item, bersama dengan setengah juta silence point baru yang baru saja tiba, Luban tidak ragu untuk mengklik tombol Essence Extraction. Ketiga benda itu dengan cepat berubah menjadi cahaya yang mengalir, warna-warna yang gemilang, seolah-olah tidak ada di dunia ini, saling kusut, berpotongan, dan terjalin, berubah menjadi gugusan cahaya bintang yang cemerlang. Warna-warna yang cemerlang mengalir ke tubuh Luban, dan di telapak tangannya, sebuah revolver perak besar berubah dan terstruktur ulang menjadi pena baja yang tampak kuno. Warna-warna cerah bak dunia lain mengalir ke dalam pena, dan Luban melihat ujung pena itu menajam bagai pisau bedah yang tajam. Bersamaan dengan itu, banjir pengetahuan mengalir deras ke otaknya, membuatnya sakit kepala berdenyut-denyut, darah mengalir deras ke matanya, membuatnya merah padam, dengan darah di bagian putihnya tampak seolah siap menyembur keluar, nyaris hitam. Pantulan Luban di cermin ruang tamu sangat mengejutkan, dan dia pun mundur ke sudut dengan ketakutan. Terdengar suara dari lemari di kamar Luban, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang ingin meledak keluar. Sebuah cangkir di atas meja kopi didorong perlahan-lahan, seolah-olah oleh seekor kucing tak kasat mata yang sedang bermain. Laika menyerbu, berputar-putar di sekitar kaki Luban sambil mengibaskan ekor, lidahnya terjulur. Rumah Luban terasa bergetar seperti saat terjadi gempa bumi. Namun pada saat berikutnya, warna merah tua di mata Luban memudar, kembali menjadi hitam pekat seperti biasa. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya. Menatap pena baja di depannya, yang kini bentuknya semakin tajam, dia dengan cepat memahami kemampuan, testamen, yang disempurnakan. Luban berpikir sejenak dan meletakkan tangannya di meja kopi di depannya. Dalam sekejap, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya keluar dari atas meja kopi seperti rentetan teks. Kaca panggang, cukup kokoh, tetapi tidak anti peluru. Kaki meja baja tahan karat, berongga, bagus untuk harganya. Sekrup, komponen biasa, jangan terlalu berharap. Meja kopi sederhana, dapat digunakan selama 20 tahun. Gelas, bisa digunakan untuk minum air. Bab 660. Informasi. Di bidang penglihatan Luban, berbagai informasi mulai muncul. Informasi ini disajikan dalam bentuk teks, gambar, simbol, dan persamaan, seperti halaman buku yang dapat dibolak-balik dan dilihat Luban sesuka hati. Seperti kalimat, kaca yang dibakar cukup kuat, tetapi tidak dapat menahan peluru. Ketika Luban memfokuskan pikirannya pada hal itu, detail tentang bagaimana kaca itu dibuat, bahan lokal apa yang digunakan, dan parameter kekuatan spesifik dapat ditampilkan. Tanpa diragukan lagi, ini adalah informasi, ini adalah pengetahuan. Akan tetapi, pengetahuan ini sudah tersebar luas, dan apa yang disampaikannya tidak terlalu berdampak pada Luban. Dikombinasikan dengan penglihatan sejati Luban, dia dapat melihat informasi objek dalam sekejap. Dan itu belum semuanya. Luban melihat baris teks itu, dan sebuah pena perak muncul di tangan kanannya. Ia mengangkat pena itu dan menambahkan sedikit tulisan setelah baris terakhir. Ketika terbentur, ia mengeluarkan suara burung. Kata-kata itu seakan-akan melekat pada deskripsi lain, seakan-akan kata-kata itu memang sudah selalu ada di sana. Luban mengetuk permukaan meja kopi dengan buku jarinya. Kicau kicau kicau. Serangkaian suara burung terdengar, seolah-olah memang ada seekor burung yang bersembunyi di bawah meja kopi. Luban sekali lagi membuka informasi di meja kopi dan menghapus kalimat terakhir itu. Mengetuk meja kopi, suaranya kembali menjadi suara tumpul dan keras.
Dia mencoba menghapus kata-kata yang membentuk meja kopi itu sendiri, tetapi ketika ujung pena menyentuh informasi itu tidak dapat dihapus. Setelah berpikir sejenak, Luban membuat beberapa modifikasi kecil pada informasi asli. Kaca yang dibakar cukup kuat dan tidak dapat menahan peluru, tetapi dapat menahan peluru meriam. Melihat teksnya stabil, Luban tersenyum. Selanjutnya adalah mencari tahu cara memukulnya dengan meriam. Saat memikirkan itu, dia dengan sedih menyadari bahwa dia tidak memiliki peluru maupun bola meriam. Namun dia segera bergembira, mengambil gelas dari meja, dan menambahkan beberapa baris lagi pada deskripsi aslinya. Gelas, hanya gelas untuk air minum, rapuh, dan daya hancurnya dapat menandingi kekuatan penghancur bola meriam. Segera dia mengambil gelas itu, siap memecahkannya ke meja kopi. Sebelum dia sempat menurunkannya, dia mendengar gonggongan Laika. Corgi itu melolong di kakinya, sehingga Luban meletakkan gelas yang dipegangnya. Ada apa? Luban tidak mengerti, tetapi setelah memperhatikan anjing itu sejenak, dia tiba-tiba memahami segalanya. Baiklah, mari saya lihat seberapa baik perkembanganmu. Luban mengangkat tangannya, dan lebih banyak informasi muncul di atas kepala Corgi. Sementara itu, Laika dengan patuh berjongkok di tanah, terengah-engah sambil menjulurkan lidah. Informasi mengenai ras pemburu jauh lebih luas daripada yang ada di meja kopi, termasuk pengetahuan dari domain asing yang belum pernah ditemui Luban sebelumnya dan pengetahuan khusus tentang keberadaan pemburu itu sendiri di domain asing. Luban melewatkan pengetahuan yang dapat membuatnya meleleh lagi, dan beralih melihat hal-hal yang lebih normal. Makanan anjing merek XX enak, kalengnya juga enak. Jangan makan makanan anjing merek XX lagi, menjijikkan. Luban merasa bahwa pemburu ini cukup mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini. Sedangkan Ana, dia menduga bahwa nama itu kemungkinan adalah nama seekor anjing Golden Retriever yang ditemuinya saat berjalan-jalan dengan anjingnya. Dengan mengingat hal itu, Luban membuka halaman yang mencatat informasi paling dasar. Hunter, yang mampu melintasi waktu, ruang, dan domain asing, dapat muncul dalam sudut kurang dari 120 derajat. Luban menambahkan baris teks di atas. Makan cabai dan bernapas api. Ia lalu menutup buku itu sementara Laika terus menjulurkan lidahnya, tampak tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Luban pergi ke dapur dan mengambil saus cabai untuk Laika. Anjing itu mengendus penasaran dan menunjukkan ekspresi jijik. Luban memberi perintah. Laika dengan enggan menjilati saus cabai hingga bersih dari sendok. Tak lama kemudian, ia mulai mendengus seperti orang yang hendak bersin, sambil mengeluarkan suara seperti sedang menarik napas. Luban segera mengambilnya dan bergegas ke kamar mandi. Lalu, Laika menarik napas dalam-dalam. Ledakan. Puff puff puff. Untungnya, tidak banyak yang dapat terbakar di sana, jadi Luban segera menyalakan pancuran untuk menyiram dirinya dan api di Laika. Dan Laika, yang tidak menyadari perubahan terkini, terus menggoyangkan tubuhnya, mencoba mengeringkan air yang menempel di bulunya. Luban segera membolak-balik halaman Laika, menghapus teks yang telah ditambahkannya sebelumnya. Sepertinya modifikasi ini tidak membuat subjek sadar, sama seperti atribut tambahan sebelumnya. Luban bergumam. Selain itu, mereka dapat terus berlaku tanpa sentuhan saya, ini adalah perubahan pada properti objek itu sendiri. Dia mengonfirmasi. Ada banyak ruang untuk bermanuver di sini. Luban dapat dengan mudah menyisipkan sesuatu ke dalam ingatan seseorang saat mereka tidak menyadarinya, dan mereka tidak akan tahu tentang perubahan tersebut. Misalnya, Luban dapat mengubah kognisi seseorang yang gemar memakan pangsit beras manis, doufu nao asin, dan pangsit yang dicelup dalam cuka, menjadi menyukai pangsit asin, doufu nao manis, dan pangsit yang dicelup dalam kecap. Dan semua ini, tanpa orang tersebut memiliki petunjuk apapun, mempercayai bahwa itu hanyalah preferensi alami mereka. Selain itu, Luban juga dapat memberikan benda-benda dengan sifat-sifat yang awalnya tidak dimilikinya, seperti sebelumnya. Dia mengambil sebatang sabun cuci, melihat informasinya, dan menambahkan kalimat lain. Memiliki kehidupan dan menyukai mandi. Begitu ia menulis kata-kata itu, sabun cuci batangan coklat itu terlepas dari tangan Luban ke lantai, memantul-mantul seperti tikus sebelum masuk ke wastafel. Ia pun membuka keran sendiri dan mulai mencuci dengan penuh semangat. Saya hanya bisa menambahkan informasi di dalam informasi asli, saya tidak bisa menghapus informasi yang sudah ada sebelum perubahan. Apa yang terjadi jika ada kontradiksi? Luban mulai memikirkan meja kopinya lagi. Dia memikirkannya sejenak, membuka pintu, dan membawa meja kopi ke bawah. Saat itu masih awal musim gugur, cukup panas, dan cukup banyak orang yang berjalan-jalan di lantai bawah, tetapi hampir tidak ada yang memperhatikan tindakan Luban, mereka mengira dia hanya membuang sampah. Luban menemukan sudut terpencil dan kemudian mengambil gelas. Dia baru saja mengangkat tangannya ketika dia teringat sesuatu. Saya harus pindah lebih jauh. Luban mengingat kembali kejadian memalukan baru-baru ini, saat rambutnya terbakar.
Setelah mundur beberapa langkah, dia bersembunyi di balik pohon. Lalu, dia melempar gelas itu dari tangannya. Saat cangkir itu lepas dari tangannya, Lu Ban tiba-tiba punya pikiran. Mengapa dia tidak menggunakan dua batu untuk menguji benda-benda ini? Saat ia sadar, kaca di meja kopi sudah pecah, dan ledakan dahsyat menggema di seluruh kompleks, mengejutkan burung-burung yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.